Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, ma'asyiral akhwat wal ummahat, a'azzakunallah. Sebelum kita mulai kajian kita, terlebih dahulu kami menghimbau supaya safnya dirapikan ya. Bisa agak maju-maju dikit supaya kelihatan rapi. Ya, karena kalau untuk urusan dunia saja kita berusaha untuk teratur, apalagi majelis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat. Tentu kita harus lebih mengusahakan untuk terlihat rapi. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan, memudahkan kita berbagai macam nikmat-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis ilmu, untuk belajar petunjuk-Nya, yang ini merupakan sebaik-baik kegiatan yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini, dan insya Allah akan menjadi sebab untuk memberatkan timbangan amal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ibu-ibu sekalian, a'azzakunallah, kajian kita pada siang hari ini temanya apa? Menjalin cinta abadi dalam rumah tangga. Siapa yang merasa sudah pernah menjalin cinta? Jawabannya semua akan angkat tangan, atau sebagian besar. Memang kalau bicara masalah cinta, itu menjadikan hidup itu indah dan penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan kembang-kembang yang indah. Itulah cinta, karena cinta itu menjadikan segalanya indah. Akan tetapi orang-orang yang beriman tentu saja menginginkan cinta yang keindahannya benar-benar nyata, cinta yang benar-benar kekal, tidak berujung dengan permusuhan. Itulah cinta yang akan kita bahas dalam kajian kita kali ini, menjalin cinta abadi dalam rumah tangga. Ya, kita akan bertitik tolak dari sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, ada 3 sifat. Barang siapa yang memilikinya, maka sungguh dia akan merasakan kemanisan iman, kelezatan iman. 3 sifat tersebut adalah, yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Iya, jadi ada 3 sifat. Barang siapa yang memilikinya, maka dia akan merasakan kemanisan iman, kelezatan iman. Hidupnya akan selalu diisi dengan keindahan. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang tidak lain, tidak bukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah kama yakrahu ayyudzafa fin nar. Yang ketiga, dia tidak suka, dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada hal-hal yang buruk setelah Allah menyelamatkan dirinya darinya, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Nah, ibu-ibu sekalian, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, mengajarkan kepada kita tentang makna keindahan yang sesungguhnya. Kalau saya katakan tadi, cinta itu menjadikan segalanya indah, maka betul. Asal cinta itu cinta yang benar. Itulah sebabnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan satu kaidah penting. Yang kaidah ini kalau kita pegang dan kita terapkan dalam kehidupan, hidup kita akan menjadi indah. Hidup kita akan penuh dengan makna. Hubungan kita dengan orang lain siapapun dia juga akan menjadi indah, menjadi lebih berarti. Apa itu kaidah yang beliau sebutkan? Kaidahnya ringkas, tapi penjabarannya luas, yaitu ucapan beliau, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan atau kenikmatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita mencintai sesuatu dengan benar, maka kita akan mendekatinya, kita akan berhubungan dengan sesuatu itu, bahkan mengusahakan sebab-sebab untuk mendapatkannya, semua dengan perasaan indah, dengan perasaan nyaman, perasaan nikmat, dan tidak dipaksa kita untuk melakukannya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah harus dengan cinta. Cinta yang benar, cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya. Nah, inilah ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kenapa pada saat ini kita harus membahas atau kita mengkaji tema menjalin cinta abadi dalam rumah tangga. Tentu kita semua ingin hidup kita di dunia bahagia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Ada yang ingin hidupnya tidak bahagia, ibu-ibu? Ada yang tidak ingin hidupnya bahagia?
Ya jelas tidak ada. Dia ingin hidupnya bahagia untuk dirinya sendiri, terlebih-lebih lagi dalam hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang terdekat dengannya, orang-orang yang dicintainya. Seseorang dengan orang tuanya, saudara-saudaranya, terlebih lagi dengan suami atau suami terhadap istri dan anak-anaknya. Ini dambaan setiap manusia. Tapi pada kenyataannya, keindahan tersebut banyak yang mengeluh ya, mengatakan keindahan tersebut cuma terjadi di awal-awal saja. Keindahannya terasa cuma waktu jadi pengantin baru saja. Setelah punya anak 1, 2, kemudian seiring dengan waktu memudar keindahan tersebut. Ada apa dengan semua ini? Ini pertanyaan kita semua kan? Atau pertanyaan kebanyakan kita, atau keluhannya banyak orang yang berkeluh atau mengadu seperti ini? Maka jawabannya berarti ada yang salah dalam mengartikan dan menempatkan makna cinta tadi. Wong jelas-jelas faedahnya tadi yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, cinta itu menjadikan semua terasa indah dan nikmat. Kalau betul-betul cintanya ada, sampai tua pun tetap terasa indah. Apalagi hadis yang tadi jelas menyebutkan tentang manisnya iman, yang ciri-cirinya adalah orang yang menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih utama. Kemudian yang kedua, mencintai orang lain, siapapun dia, tidak lain adalah karena Allah, bukan karena dunia atau karena nafsu semata-mata. Nah berarti kalau ada keluhan seperti tadi, kenapa setelah sekian lama menjalani rumah tangga sudah hidupnya terasa hambar, hidupnya sudah jauh dari kebahagiaan yang dirasakan di awal-awalnya? Maka kita katakan berarti ada jalinan cinta yang disusun keliru sejak awal. Berarti ada makna dan penempatan cinta yang tidak benar difahami sejak semula. Nah ini yang perlu dibenahi, ini yang perlu diluruskan. Karena mau tidak mau ibu-ibu sekalian rahimakumullah, mau tidak mau kita kan tidak bisa langsung ingin bubar-bubaran saja. Kan kita tidak bisa dengan mengatakan sudahlah saya sekedar menjalani saja. Tidak seperti itu agama Islam. Agama Islam ini diturunkan untuk membahagiakan hamba-hambanya, umat muslim. Kalau ibu termasuk umat muslim, maka ibu itu bisa mengusahakan kebahagiaan untuk dirinya dan untuk keluarganya sebenarnya, kalau kita mau mengusahakannya. Yang jadi masalah adalah sikap berputus asa, yang seperti tadi dikatakan, sudahlah, sudah seperti ini juga dijalani saja. Tidak seperti itu. Sekarang kita harus belajar bagaimana resepnya hidup bahagia dengan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Nah inilah yang akan menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi, hidup ini kita akan jalani dan mesti kita jalani. Suka atau tidak suka, mesti kita akan lewati. Siap atau tidak siap, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyangka ya, kalau kita mengatakan ucapan tadi, sudahlah saya biarlah keluargaku begini saja, saya tidak ngurusi mereka, terus dengan demikian berarti hilang tanggung jawab kita. Tidak. Tetap kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri kita sendiri, hubungan kita dengan orang lain, bagaimana kita menjalin cinta kita dengan keluarga kita, suami kita, anak-anak kita,
Semua akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan nikmat Allah, merupakan titipan dan amanah dari Allah, dan amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisinya pada hari kiamat nanti. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Apakah manusia itu tidak yakin bahwa mereka itu akan berdiri, dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hari perhitungan yang besar, yang pada waktu itu manusia semua berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Jadi di sini orang-orang yang tidak ada perhatian untuk memperbaiki diri, atau yang bersikap cuek saja, sudahlah biar jalan, tinggal jalan saja, maka orang seperti ini dia akan rugi. Di dunia dia tidak bahagia, di akhirat nanti apa yang tidak diusahakannya untuk diperbaiki tadi menjadi tanggung jawabnya. Bisa jadi menjadi sebab kecelakaan bagi dirinya. Makanya kita harus perhatikan. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus berusaha untuk mempelajari cara membahagiakan diri kita dan cara menjadikan hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai lebih indah, lebih bermakna, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemuliaan dan segala kebaikan bagi orang-orang yang selalu mengusahakan kecintaan yang hakiki ini dan menjadikan landasan pergaulannya dengan manusia, hubungannya dengan orang lain dibangun di atas cinta yang indah ini. Nah, inilah yang akan kita menjadikan tema pembahasan kita pada kesempatan kajian kita di siang hari ini. Jadi, menjalin cinta abadi dalam rumah tangga. Kalau kita berbicara mengenai cinta manusia, ibu-ibu sekalian, pertama kita harus bedakan antara cinta yang namanya fitrah. Cinta namanya fitrah atau tabiat manusia, dan cinta yang merupakan perkara yang muktasabah, diusahakan. Ada sebab-sebabnya untuk dijadikan sempurna dalam diri kita. Cinta kepada keluarga, cinta kepada anak dan istri, suami dan anak-anak, cinta kepada orang tua. Ini adalah cinta yang fitrah. Dikatakan cinta yang fitrah karena ini merupakan tuntutan tabiat manusia. Kalau dia dekat, kemudian merasa ada kecocokan dengan sesuatu, secara tabiat dia akan mencintainya, menyukainya, dan senang ketika dekat dengannya. Inilah cinta yang fitrah, tidak dicela secara asalnya, selama tidak berlebih-lebihan dan melampaui batas. Dan agama Islam justru diturunkan untuk mengarahkan dan meluruskan makna cinta yang fitrah ini agar tidak berakibat menjadi malapetaka bagi manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mencela kecintaan seperti ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Di dalam makalah yang saya bawakan, pertama dalam surah Ali Imran ayat ke-14. Surah Ali Imran ayat ke-14.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah dalam pandangan mata manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkan oleh syahwatnya, berupa istri-istri mereka, termasuk juga istri-istri terhadap suami-suaminya, anak-anaknya, kemudian wal qanatiril muqantarati, harta yang banyak yang berupa emas, perak, atau kuda pilihan, yakni kendaraan-kendaraan yang indah, hewan-hewan ternak, sawah ladang. Dzalika mata'ul hayati dunya, itu adalah perhiasan atau kesenangan hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya ada tempat kembali yang sebaik-baiknya. Ini adalah cinta yang tabiat. Allah tidak mencela, tapi Allah mengisyaratkan di akhir ayat ini apa? Di sisi Allah itu kenikmatannya lebih sempurna daripada apa yang ada di dunia. Nah, tentu ini akan mengetuk hatinya orang yang beriman, agar jangan sampai cinta yang tabiat yang tadi tidak tercela ini menjadikan mereka lalai untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu-ibu perhatikan, kenapa dalam ayat-ayat Al-Quran janji-janji kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat itu adalah seperti kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Maksudnya jenis-jenisnya. Di surga juga ada istri, istri juga akan mendapatkan suami yang baik, anak-anak juga ada, pelayan-pelayan, rumah-rumah yang indah, bahkan istana dari emas, termasuk kendaraan-kendaraan. Bahkan di surga itu semua yang diinginkan manusia ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian akan mendapatkan dalam surga itu sesuatu yang diinginkan oleh nafsu, dan semua yang kalian minta akan kalian dapatkan di dalam surga. Disebutkan sungai-sungai surga atau taman-taman yang mengalir sungai di bawahnya, semua keindahan yang kita inginkan. Meskipun jelas keindahan yang ada di surga tidak ada taranya dan jelas tidak sebanding dengan yang ada di dunia, karena di dunia ini terlalu rendah. Oleh karena itu dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi bagaimanapun keindahan yang pernah kita lihat, kita dengarkan, kita bayangkan dalam hati kita, maka yang ada di surga jauh lebih nikmat dan lebih indah. Kenapa Allah terangkan demikian? Supaya kita jangan terlena dengan kecintaan terhadap perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat ini, sehingga melalaikan kita untuk meraih kenikmatan yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya ayat ini menggambarkan apa?
bahwa cinta manusia kepada perkara-perkara ini adalah cinta yang fitrah, cinta yang tabiat manusia memang menuntutnya. Makanya dia tidak dicela, tidak dilarang secara asal, bukan menjadi sebab berbuat dosa kalau dia memiliki cinta tersebut. Nah, disinilah orang-orang yang beriman yang mengetahui keindahan Islam, mereka memahami bahwa agama Islam itu diturunkan untuk meluruskan cinta yang bersifat fitrah tadi. Kalau cinta yang bersifat fitrah tadi menjadikan kita sayang, selalu menginginkan kebaikan kepada orang-orang yang kita cintai, selalu mendambakan agar hubungan kita dengan mereka ini kalau bisa terus harmonis, bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Islam turun untuk menjelaskan makna tersebut, untuk menyebutkan dan menjelaskan sebab-sebab yang melanggengkan cinta tersebut. Islam turun untuk mengajarkan kepada manusia petunjuk yang dengan itu makna cinta mereka akan menjadi indah, akan menjadi sesuatu yang membahagiakan diri mereka di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Kalau kita masih ingat ibu-ibu sekalian, saya pernah bawakan di kajian kita, bahkan beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, tentang fungsi utama diturunkannya syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, petunjuknya, yang mana Allah yang menciptakan diri manusia lahir dan batin, maka tentunya Allah yang lebih tahu tentang cara membahagiakan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, jadi beriman dan beramal soleh, apa balasannya bagi orang yang memiliki hal ini? Allah berfirman, "Falanuhyiyannahu", sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya. Apa yang diberikan? Hayatan thayyibatan. Kami akan berikan untuknya, kami akan jadikan hidupnya sebagai hidup yang indah, hidup yang penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia. Wala najziyannahum, dan di akhirat nanti kami akan berikan untuknya balasan atas perbuatan mereka dari apa yang lebih baik dari apa yang mereka rasakan di dunia. Balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi keindahan ini Allah janjikan bagi siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Karena memang tujuannya diturunkannya syariat Allah adalah untuk ini. Nah, makanya sehubungan dengan cinta yang fitrah tadi, kalau manusia tidak belajar petunjuk Allah, maka mesti fitrahnya ini akan rusak. Kenapa? Syaitan akan selalu bersemangat menggoda manusia, menunggangi hawa nafsunya, sehingga fitrahnya dibelokkan. Coba kita perhatikan sekalian ibu-ibu, dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a, thumma innahu atathum syayatinu fajtalathum an dinihim." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku. Manusia diciptakan dalam keadaan apa? Di atas fitrah, cenderung kepada kebaikan, cenderung untuk mensyukuri nikmat Allah, dalam keadaan hanif, lurus. Tapi kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka
dari agama mereka, dari fitrahnya yang baik. Jadi ingat ya, kalau fitrah tadi atau tabiat cinta yang asalnya boleh tadi kita tidak gunakan dengan, kita tidak arahkan dengan bimbingan agama Allah, yang terjadi itu dimanfaatkan oleh syaitan, digunakan untuk membuat perpecahan di kalangan manusia, menjadi sebab bencana dan malapetaka dalam hubungan mereka dengan orang lain, yang kemudian terjadilah kecintaan yang tadi asalnya merupakan fitrah berubah menjadi malapetaka, menjadi permusuhan. Dan mendingan kalau cuma sampai di dunia, sampai di akhirat permusuhan tersebut, saling menuntut dan menyalahkan tersebut akan berkelanjutan, yang ini menjadikan kebinasaan bagi seseorang. Mungkin dia sudah merasa dirinya selamat, dirinya baik, tapi karena dia tidak membenahi hubungannya dengan orang lain ini, maka jadi pertanggungjawaban untuk dirinya yang menjadikan dia akan disalahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mempedulikan orang-orang yang di sekitarnya. Nah, coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-14, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi atau merupakan musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala bayangkan menjadikan orang yang paling dekat dengan kita, yang paling kita cintai dalam kehidupan ini, istri terhadap suami, suami terhadap istri, kemudian terhadap anak-anaknya, dikatakan di antara mereka ada yang merupakan musuh bagi kita. Tentu permusuhan di sini bukan maksudnya musuh saling berkelahi, pukul memukul, bukan. Tapi menjadi musuh bagimu adalah karena mereka itu asalnya manusia tidak tega, sayang, tidak ingin menyakiti. Justru dari arah inilah syaitan membuat permusuhan. Akhirnya karena dasar sayang menjadikan mereka lalai untuk mengingat Allah, berlebih-lebihan menuruti kemauan dan keinginannya, tidak mau mengajak mereka kepada kebaikan, lupa bahwa cinta mereka itu harusnya dijalin dengan sesuatu yang kekal agar tidak berujung menjadi permusuhan. Inilah makna permusuhan yang dimaksud dalam ayat ini. Dari sini ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kita perlu ketahui ya, syaitan itu sangat menyukai godaan kepada manusia yang berupa membuat perpecahan. Ini artinya luas, perpecahan di antara manusia, perpecahan di antara orang-orang yang beriman, termasuk tentu saja perpecahan di antara suami istri, orang tua dengan anaknya, anak kepada orang tuanya, manusia dengan orang-orang yang terdekat dengannya. Apa sebabnya? Karena kita semua bisa merasakan dan bisa membuktikan, kalau kita bermasalah dengan orang yang dekat dengan kita, kita akan merasakan dunia ini sempit. Kita akan sulit untuk menenteramkan jiwa kita, karena mau tidak mau kita akan sering ketemu mereka, mau tidak mau kita akan selalu berhubungan dengan mereka, mau tidak mau kita akan sering mendapati suasana-suasana yang di situ kita bertemu dengan mereka. Makanya ini termasuk perkara yang perlu kita ingat, bahwa termasuk godaan yang sangat disukai oleh syaitan untuk diterapkan kepada manusia adalah
membuat permusuhan, perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzaru bainahum." Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka menyampaikan ucapan-ucapan yang baik, mengatakan perkataan-perkataan yang baik, yang benar, mengucapkan ucapan-ucapan yang indah.